kepada manusia mulia yang menjadi bagian Rasul kita serta saudara kita Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga yang mulia, seluruh sahabat-sahabatnya dan kepada sunat Nabi senantiasa istiqomah hingga akhir zaman nanti dan semoga kita semua termasuk di dalam amin ya rabbal alamin. Jadi zamannya sudah lama semua di sini Pak. Hanya sedikit aja. Makin maju ya, sesuai dengan jumlah data di sini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada masa jahiliyah, Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid sering beradu lomba naik kuda dan sebagian besar dimenangkan oleh Umar bin Khattab. Maka Khalid bin Walid itu pernah mengatakan, memang Umar itu lebih baik daripada aku. Jadi Umar, Khalid, Ikrimah bin Abi Jahal, Amr bin As, Mus'ab bin Umayyah ini kan satu circle. Nah di antara mereka yang paling kuat itu, yang paling hebat itu ya Umar dan Khalid bin Walid. Nah kita ini Pak, ada di Ramadan itu sebenarnya seperti orang berpacu dalam berpacu naik kuda. Strateginya kita beda-beda. Ada yang naik kuda cepat di awal, dia pikir. Tapi kalau cepat di awal kan fisik kuda cepat bisa. Sementara perjalanan masih panjang. Akhirnya di tengah perjalanan dia mulai teman-teman bisa berkuda dari mana. Tetapi Pak, yang menang itu adalah kuda yang dia bisa secara konstan dan stabil jalannya. Jadi, kenapa dia menang? Kalau cepat dari awal, tapi dia stabil konstan terus. Sampai dia mencapai definisi sebagai itu. Kita di awal itu ada yang di awal itu kalau kita ini istilah saya apa? Mati Pak. Setiap selesai sholat lima waktu satu juz. Berarti sehari 5 juz. Bertahan berapa lama biasanya? Berapa lama? Seminggu. Kemudian ada kesimpulan yang lain, entah kerja apa dan sebagainya. Tetapi ada istiqomah sehari satu juz. Saya satu juz itu kalau dibagi dalam semari itu, setiap selesai sholat hanya 2 lembar. Kalau 2 lembar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 2 lembar itu saya satu juz. Tapi satu. Maka selesai Ramadan. Nah, fakta yang terjadi tidak hanya di sini, di masing-masing tadi itu ternyata model yang berbeda dari Ramadan seperti yang saya sampaikan di awal. Di awal padahal saja. Apakah bertahan apa? Ya saya nggak bertahan. Karena manusia itu lebih mudah dosa dibandingkan istiqomah. Nah, kalau itu kan tahu kapasitas diri kan, perangkat tentang sosial dan manusia malah karena Allah menciptakan kita. Allah tahu segala titik-titik sisi lemah kita. Maka Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syams, "Fa'alhamha fujuraha wa taqwaha." Disebutkan Allah berpotensi pembukaan fujuraha. Karena kita Allah tahu potensi itu untuk berbuat itu tinggi. Tetapi orang beriman yang mampu memberikan wujud apa memberikan apa takwa itu takwa. Takwa itu menekan si wujud ini dalam titik terendah. Maka Ramadan itu Pak firman Tuhan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena takwa itu Pak mampu meminimalisir sifat-sifat wujud dari kami. Nah kembali ke takwa muda dan pengalaman. Ada nih Pak. Tapi itu ada problem. Apa buktinya? Nggak usah nunggu 10 hari terakhir Ramadan. Di pertengahan Ramadan saya yakin
seminggu bisa bertahan nasab yang sama hebat. Tetapi Pak, yang diminta oleh Allah itu kita kan belum memenangkan pertarungan ini sampai garis finish. Diminta oleh Allah kita itu tidak kemudian bertahan banyak tidak. Tetapi diminta oleh Allah itu istiqomah. Maka Rasul menyatakan amal yang disukai Allah itu meski sedikit tapi berkelanjutan. Tapi meski sedikit. Ramadan itu ibadah dengan apa? Berapa yang ibadah? Asalnya berapa Pak? Berapa? Karena sebulan. Sebulan kita harus bangun seperti yang malam. Setiap bulan kan kita selama kita hari paling malam nanti tahajud, besok tidak bisa dari tahajud. Mulai gitu kan? Sekarang setiap malam. Setiap malam kita harus bangun seperti itu. Biasanya kita yang kalau dikatakan bangun itu lagi setelah subuh itu langsung siap. Kita berangkat kerja dalam kondisi menahan lapar terus, menahan semuanya, tapi terus profesional dalam kerja sampai berbuka. Apakah cukup selesai dengan berbuka? Tidak. Kita masih melakukan ibadah malam. Apa itu terakhir? Apakah terakhir sebentar seperti kita sholat isya? Tidak. Kita kalau sholat isya di bulan lain, kita sholat isya bariat pulang. Tidak. Kita diminta ketika paling tidak sekarang sampai jam setengah 9. Dari jam 7 setengah 8 sampai setengah 9. Otomatis waktu kita istirahat berkurang. Jadi itu sudah berat. Maka karena berat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membebankan syariat puasa Ramadan itu tidak kepada semua manusia, tetapi hanya kepada manusia-manusia yang level tertinggi. Siapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman itu level tertinggi. Maka orang-orang yang tidak beriman terserah mau puasa atau tidak. Nah, yang beriman saja masih banyak yang tidak puasa. Betul kan? Jalan-jalan itu kalau hari pertama hari kedua sepi, Pak, puasa semua. Seminggu berikutnya Bapak tidak bisa nonton orang anak di pinggir jalan itu biasa. 2 minggu berikutnya udah nengok nasi SMA itu sudah biasa gitu. Yang lebih memalukan lebih menyedihkan mana sekolah keluar kami dengan bapak juga. Menunjukkan mereka yang beriman saja kalau masih diporos lagi. Siapa yang betul-betul beriman? Siapa yang hanya beriman dalam lisan? Maka ayatnya wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang bilang aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, tapi mereka tidak beriman sesungguhnya. Nyatanya apa? Itu di Ramadan cuma 1 bulan. Bulan Ramadan itu cuma 29 atau 30. Di bulan yang lain silakan makan minum di pagi hari, bawa sarapan nasi uduk pagi hari maupun silakan. Ini hanya selama 1 bulan. Berubah. Tapi ternyata masih banyak jalan tidak berubah. Masuk di ibadah malam kita. Karena Rasulullah SAW jelas dalam hadis sahih dari Imam Bukhari menyatakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang dia berdiri duduk salat malam-malam Ramadan di hari-hari atau di bulan Ramadan, iman wa ihtisaban dalam keimanan dengan merasa ihtisab mengharapkan kepada Allah, bersyukur dan berharap semua terkumpul dalam salat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampuni dosa-dosa yang besar. Jadi kesesuaian Pak, sholatnya kita dengan beriman, perhatian sahnya, kedudukan kekerasan, selesai sholat diampuni dosa-dosa. Siapa yang menjadi Rasulullah SAW? Nah ini kan kesempatan masuknya. Tapi kan banyak dana kita yang berguna. Ada nggak? Karena Allah tahu kita itu bosan, kita itu gampang lemah, gampang capek. Sudah ada yang nanti. Allah tahu. Maka Allah berikan bonus khusus kepada kita dan diletakkan di 10
utama, lebih baik, lebih mulia dari mereka selama 1000 tahun. Tidak ada jalannya. Tetapi banyak yang diantara kita ada kesempatan ini tidak mengambil. 2 hari yang lalu saya ngobrol dengan DKM begitu. Terus dia bertanya DKM itu gimana saja. Ini masjid ini udah enak, udah AC, semuanya lengkap. Imamnya baik level nasional. Tapi jamaahnya juga selanjutnya dia sudah bertanya semangat sedikit besar. Saya jawab tidak hanya di masjid sini, di seluruh masjid juga begitu. Saya ingin bisa tahu di bawah sini. Ya asal mana lagi? Karena apa? Ada kecenderungan, ada kebosanan, ada kecenderungan kita yang pada awalnya itu terlalu bersemangat sampainya kebaguran dan lemah perjalanan. Sementara perjalanan malam ini semakin mendekati garis finish. Harusnya kita semakin tetap istiqomah dalam tarawih dan puasa dan sebagainya sampai selesai finish. Tapi tidak gugur di tengah jalan. Dan itulah orang-orang yang gugur. Kenapa tidak mampu menyelesaikan masalah bersama kita? Karena dengan keseluruhan dunia, THR udah turun semua THR-nya. Di rumah istri dan akhirnya ada yang mungkin dari yang kata 3 menit. Ini dalam pribadi juga ini punya orang tua. Sementara sekali lagi Allah memberikan malam layanan kepada itu, ya hanya terbatas di fase 10 hari terakhir itu. Saya akan membayangkan kalau layanan kepada ditaruh di depan, enak gitu. Selesai layanan kepada selesai itu, kami biasa-biasa aja. Itu enak gitu. Tapi Allah tidak ingin seperti itu. Semakin kita mendekat kepada Allah diberikan dalam situ, Allah tandanya semakin sayang, Allah semakin cinta kepada kita. Kalau Allah bersayang cinta kepada kita, tidak dikasih terus dalam keluarga. Karena Allah yang ada tidak ada promosi. 1000 tahun itu kan kurang lebih 83 atau 88 tahun. Umur kita belum sampai segitu. Ini kasih bonus. Tetapi kadang-kadang sebenarnya kita yang lebih suka apa ya? Bahasa saya lebih suka memanjakan hawa nafsu kita dibandingkan menekan hawa nafsu kita. Padahal Ramadan itu hari dari Allah untuk menekan hawa nafsu kita. Dunia lupakan sejenak. Kita kembali kepada Allah. Pikirkan akhirat kita. Pikirkan nanti akhir kehidupan kita. Dari itu semua Allah buka luas ampunan itu di 10 hari terakhir itu. Karena nanti setelah masuk 1 Syawal, seluruh pertamanan-pertamanan itu sudah dilakukan. Dan sayang sekali ya, vibes-nya, suasananya. Kalau malam, nanti kalau di bulan Syawal, dengan di bulan Ramadan, kalau keluar dari malam itu sudah beda rasanya. Tidak. Masa ada dulu ya? Yang mereka tahu, ada maghrib. Ada maghrib nanti di tanggal 1 Syawal dengan di bulan Ramadan, pasti beda rasanya. Yang menunjukkan mereka Ramadan itu bulan yang sangat spesial. Maka kalau sampai kita menyanyiakan yang tinggal sebentar ini, itu gila. Karena belum tentu nanti kita bertemu Ramadan. Nah itu saya mengajak motivasi diri saya, Bapak, Ibu sekalian, untuk masyarakat umum, dikasih kesehatan, masih dijumpai dengan Ramadan. Di sisa-sisa Ramadan ini, nanti kita yang sudah mulai lelah, kita buang ke Ramadan itu. Yang sudah mulai bosan, berlindung kepada Allah dari sifat kebosanan itu. Yang sudah mulai capek ingin, kita itu tidak bahannya rumah. Buat itu malasnya, kita datang ke masing-masing untuk datang, untuk tarawih, untuk melakukan apa yang kita bisa. Sedikit-sedikit memiliki, sedikit-sedikit lagi memiliki yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita senantiasa berdoa. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan tahun lalu. Mudah-mudahan kita mendapatkan seluruh Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan seluruh ampunan dan maghfirah Allah di Ramadan ini. Dan kita keluar dari Ramadan nanti betul-betul menjadi pribadi dengan spirit yang baru, dengan rupiah yang baru, dengan ketakwaan yang baru. Jadi itu menjadi bekal kita selama kita di dunia sampai nanti kita kembali kepada Allah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya senantiasa berdoa dan pertemuan kita, silaturahmi kita dalam iman di rumah Allah dan berkah ini tidak ada keberkahan kalau silaturahmi kita ini dari rumah Allah dan rumah Allah berkah. Mudah-mudahan tidak hanya berkumpul kita di dunia
Bila tidak